Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak tim dari Kecamatan Jenangan, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua BPD dan anggotanya, yang saya hormati Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas Desa Lican, dan juga Bapak perangkat Desa Lican, Ibu-ibu Ketua tim penggerak PKK dan anggotanya, juga Pak RT, Pak RW, dan mugi sedaya tokoh masyarakat Desa Lican. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih bisa berkumpul bersilaturahmi di Balai Desa Lican tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan sampainya besok di yaumul kiamah. Amin. Kami selaku pemerintah Desa Lican mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan sugeng rawuh dumateng para bapak, para ibu sedaya ingkang wonten kesempatan enjing menika sampun ngluwangaken wekdalipun lan rawuh menapa ingkang dados undanganipun pemerintah Desa Lican menika penyusunan RKP untuk tahun 2023. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, perlu kula aturaken dumateng para bapak, ibu sedaya ingkang rawuh wonten ing kesempatan enjing menika, kathah sanget kegiatan-kegiatan ingkang sampun kita laksanaken wonten ing tahun 2022 lan menika sampun menginjak wonten ing tahun 2023. Pramil menika kados biasanipun penyusunan rencana kerja menika dipun awali wonten ing tahun 2022. Lan kula suwun dumateng para bapak, para ibu sedaya, terutama Pak RT, Pak RW, dan sedaya kemawon wonten kesempatan menika saged membantu menyampaikan aspirasi saking warga masyarakat itu. Pramila menika nyuwun bantuanipun napa ingkang jenengan betul hasilipun wonten ing kesempatan musyawarah menika saged beto kemajuan kesaenan khususipun wonten ing lingkungan Panjenengan Jaya lan umumipun wonten ing Desa Lican. Ugi perlu kula aturaken dumateng para bapak para ibu sedaya, kenging beberapa tahun menika secara keseluruhan secara nasional mengalami pandemi COVID-19. Dadosipun kathah sanget anggaran ingkang terpotong. Pramila menika perlu sangat panjenengan maklumi, mbok pilih kathah kegiatan ingkang intinipun boten saged terlaksana. Pramila menika mewakili pemerintah desa nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun, mbok pilih anggen kula nglaksanakaken jalannya pemerintah menika kathah kekirangan samudayanipun. Ugi perlu kula aturaken dumateng para bapak ibu sedaya, mesti panjenengan menika gadah penggalih sing jelas dalam melaksanakan pemerintahan menika kathah sangat kekirangan. Apa maneh niki mulai tahun 2019 menika mengalami pandemi Covid menika. Ingkang biasanipun kegiatan pun kok kuatah sangat
niki anggaranipun terkuras, terpotong kathah. Lan mbok bilih berapa tahun menika pembangunanipun terhambat, pindah malih mewakili pemerintah desa nyuwun pangapunten ingkang kathah. Lan susun niki mangke dalam penyusunan dan pengusulan niki mangke panjenengan ingkang mewakili dari aspirasi masyarakat saged memilih kebutuhan ingkang dipun utamakan. Keluh kesah masyarakat menika ingkang diutamakan ngoten. Terutama ingkang sering kula mirengaken nggih menika masalah jalan. Lek masalah jalan kula rasa niki pundi kemawon sami. Kathah ingkang rusak. Nah, pramila menika niki mangke dalam hal musyawarah menika anggaran seberapapun klosen kanthi sanget niki keikhlasan penggalih panjenengan niku dipun tampi kanthi ikhlas lan dipun syukuri sak wontene ngoten. Ingkang perlu nggih menika estu panjenengan menyampaikan aspirasi di masyarakat. Dan iki duka sesuai kalih ingkang kula mirengaken napa boten dereng ngertos mugi-mugi mawon aspirasinipun ingkang jenengan betul niku sami kalih ingkang kula mirengaken langsung saking masyarakat. Lek masalah pembangunan menika terutama menika masalah jalan ingkang rusak ngoten. Terus ugi kula nyuwun dhumateng para Bapak Ibu sedaya aranipun ugi lek anggaranipun mepet napa nika pripun carane memilah ingkang langkung sae ngoten. Damel menika wonten ing kesempatan taun menika wonten ing bulan 9 menika kita sedaya nglaksanaken RKP menika. Para Bapak para Ibu sedaya ugi perlu aturaken terkait beberapa hal anggaran dana ADD niku kathah ingkang berkurang terkait COVID-19 sepindah malih nyuwun tulung dumateng panjenengan sedaya anggaran ingkang minim menika saged digunakan semaksimal mungkin lan sesae-saenipun ngoten. Pilih makaten para bapak lan para ibu sedaya sebagai mukadimah sedikit ketinggalan kula aturaken wonten kelepatan penatur nyuwun ageng pangapunten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kunto beserta rombongan dari Kecamatan Jenangan yang kula hormati, dari keamanan ada Pak Supri, Pak Didin, kang kula hormati ugi sangat luar biasa. Beliau berdua selalu siap untuk mengawal keamanan di Desa Mrican dan baru-baru ini menyukseskan HUT kemerdekaan RI. Matur suwun Pak Supri, Pak Didin yang sangat luar biasa bekerja untuk Desa Mrican. Bapak Kepala Desa Mrican beserta perangkatipun ingkang ugi kula hormati, anggota BPD, Pak RW, Pak RT, wonten saking kesehatan Ibu ingkang kula hormati juga wonten PKK, wonten Karang Taruna, semuanya yang saya hormati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiratillahir Rabbi atas karunia nikmat yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita bersama, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan, ya, kita sareng-sareng rembakan, kita sareng-sareng mikir desa, kita sareng-sareng derek-derek yang kuyung kegiatan desa wonten ing mriki kanthi sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam tetap kata kunjung dumateng panutan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para pinisepuh, para bapak yang kula hormati, sudah banyak disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, sudah disinggung oleh Pak Carik. Intinya di kesempatan wonten ing enjang sang punika nggih punika sareng-sareng musyawarah. Jenenge pun musyawarah untuk mufakat. Dados punapa kemawon menawi sampun berdasarkan dengan acara musyawarah niki tentunipun hasilipun nggih hasil ingkang sae niku nggih hasil musyawarah. Pramila kula selaku BPD atau BPD baik wonten dukuh kerajaan, Lego, wonten pondok, wonten trecek, selalu dan selalu mengawal kegiatan apapun kaitanipun masyarakat, mengawal kegiatan apapun kaitanipun kalian kegiatan apa yang ada di masyarakat. Pramila lek landasane sampun musyawarah niku wingkingipun sampun ngatos wonten hal-hal ingkang kirang prayogi. Pramila pesen kula wonten ing siang punika kedah didelaken, kedah dimusyawarahaken pundi ingkang langkung penting, pundi ingkang langkung prayogi, pundi ingkang sangat-sangat penting kalian lingkunganipun piyambak-piyambak. Pramila sebentar malih pesen kula dumateng khususipun panjenenganipun Pak RT selaku ujung tombak pemerintahan nggih arep piye-piye Pak RT itu panggah digerak panggah diogrok-ogrok dikongkon nggih. Pramila perhatian dari pemerintah desa kula suwun dumateng pemerintah desa dumateng Pak RT menika tolong diperhatikan yang sangat luar biasa. Pilih makatan iki mukadimah musyawarah salajengipun iki andung gawe tolong kepada wakil ketua saya untuk membacakan apa yang sudah menjadi catatan dari pemerintah desa, apa yang sudah masuk di paku-paku di pemerintahan desa yang kita musyawarahkan di kesempatan pagi siang hari ini. Pramila dumateng datang dulu Mas Sugianto niki wakil ketua BPD Hotel saha panggenan kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa yang kami hormati, dalah sedaya perangkat desa ingkang kula hormati, Bapak saking tim monitoring kecamatan ingkang kula hormati, buat Bapak Babinsa, Babin Kaptipmas ingkang kula hormati ugi. Saderengipun monggo kita tansah njamun syukur alhamdulillah dumateng Saudara Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang wekdal menika sampun maring rahmat sarta hidayahipun Pak kita sedaya sehingga wonten ing enjing siang menika kita sedaya saged mampal wonten salebetipun balai desa niki saperlu rembag dusun musyawarah napa istilahnya musrenbang des bakunipun penyusunan RKP berarti rencana kerja pemerintah desa ingkang terlaksana wonten ing Ngajeng Pak. Pramila niki mangke sakdanipun musyawarah dipun awiti badhe kula wasaken bab ingkang sampun dados masukan berdasarkan RPJMDes ingkang sampun kasusun ingkang sampun mlebet wonten salebetipun rencana kerja pemerintah desa menika. Pramila dumateng panjenengan sedaya kula aturi mirengaken utawi mirengaken napa ingkang badhe kula aturaken lan mbok menawi mangke selain bab-bab ingkang kula aturaken wonten ing ajeng menika mangke saking panjenengan sedaya wonten usulan utawi masukan mengenai bab pembangunan desa ingkang badhe terlaksana. Pramila kula atas nama tim tansah mantu-antu masukan saha pendapat saking bapak-bapak sedaya. Para bapak sedaya kula lajengaken kala selawat lan salam dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam monggo tansah kita aturaken
Supados mangke wonten ing dinten yaumul kiamah kita sedaya saged kantos syafaat dalah pitulunganipun. Para bapak, dalah para undangan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ingkang sampun hadir wonten ing Balai Desa menika ngeti wekdal sampun sak duka siang. Pramila monggo kita awiti saha kula kuasaken Bapak ingkang sampun masuk dumateng rencana pembangunan pemerintah desa tahun 2023. Musyawarah penetapan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023. Bab daftar gagasan dusun nika ingkang kula mulai riyen saking kerajaan Pak nggih. Nggih. Mungkin masyarakat semua tokoh perangkat ingkang saking kerajaan mbok menawi wonten selipipun bab ingkang kedah dipun rencanaken, ingkang kedah dipun usulaken, terus wonten niki dereng wonten Pak, tapi mungkin dipun musyawarahkan mungkin nggih. Ingkang pertama gagasan kegiatan nomor setunggal selokan. Lokasinipun wonten ing RT 2 RW 2 Dusun Kerajaan. Terus nomor kalih talut penahan jalan. Lokasinipun Niku wonten koreksi saking mliyanipun Bapak Sekretaris Desa. Ngengingi teknis musyawarah niki mengke semua masukan yang sampun ingkang dipun tampung niki menawi kula bahas tunggal bokos tunggal niki mengke setunggal siang boten rampung. Pramila langsung kemawon Pak nggih. Niki mboten sak kula wasaken mestine saking panjenengan sedaya sampun pikantuk kopinipun. Kan wonten ngajeng sampun wonten ngengkrenganipun. Pramila monggo musyawarah kerja masyarakat desa wonten ing ngajeng menika kita awiti kemawon ingkang baku saking dusun kerajaan, saking dusun pondok, saking dusun renceng niki sedaya sampun dipun rangkum Pak. Oke. Di antara gagasan-gagasan utawi napa istilahipun rencana ingkang sampun dipun susun wonten iki wonten ngajeng panjenengan sedaya menika sampun tertera jelas. Nika dari beberapa poin ingkang tercatat wonten ngajeng panjenengan nika cobi kula nyuwun masukan sang panjenengan kinten-kinten ingkang kedah masuk skala prioritas wonten ingkang pundi. Kula awiti saking kerajaan rumiyin Pak. Monggo saking kerajaan. Catatane pun. Selokan wonten, talut wonten, selokan kathah niki aspal, perbaikan jalan aspal Pak maksud kula. Lajeng pembangunan pos kapling wonten, pembangunan gedung TPA wonten. Nuwun sewu kalih tenggo saking kerajaan niki istilahipun ya kita mengingatkan bukan berarti apa-apa itu tidak. Artinya kalau kita mengacu pada Permendagri nomor 114 tahun 2014 insya Allah pasal 8182 di situ ada istilahnya musyawarah desa evaluasi yang mana itu dilaksanakan 2 kali dalam setahun pada bulan Juni dan juga bulan Desember.
Nah, kalau berdasarkan itu sebenarnya kita sebelumnya itu juga musyawarah, nah duduk bareng, membahas ataupun mengevaluasi kegiatan kita selama 6 bulan, yaitu bulan Januari sampai Juni itu kira-kira bagaimana perjalanannya. Kemudian nanti disusul musyawarah kedua, evaluasi kedua, yaitu selama bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, kalau kita mengacu di situ, kita juga mengundang dari berbagai macam kalangan, ya, dari unsur tokoh masyarakat, termasuk BPD dan juga perwakilan dari masyarakat. Kemudian kita mengevaluasi dari kegiatan kita yang sudah berjalan selama 6 bulan atau 1 tahun ketika itu dilaksanakan di bulan Desember itu. Nah, karena kenapa saya mengingatkan hal semacam ini, sebenarnya sebelumnya kita itu sudah membuat kesepakatan dan akhirnya itu belum terrealisasi sampai sekarang. Artinya apa? Ada beberapa kegiatan yang sudah kita sepakati tapi belum kita laksanakan. Ini kita mengingatkan karena BPD juga punya catatannya kegiatan apa itu, termasuk kita mengagendakan kegiatan duduk bareng antara pemerintah desa bersama BPD sampai sekarang juga belum terrealisasi. Kemudian yang kedua itu mengingatkan kembali juga tentang pengadaan papan nama RT RW yang dulu juga sudah disepakati sampai sekarang belum terrealisasi. Dan juga banyak hal lagi yang mungkin sebenarnya itu sudah menjadi kesepakatan kita tapi belum terrealisasikan. Ini juga menyampaikan aspirasi dari beberapa masukan dari masyarakat melalui RT RW-nya, dan juga khususnya kalau kemarin kan di Trenceng itu juga menyinggung masalah ini papan nama dan sebagainya. Termasuk kemarin juga kita mengusulkan papan yang bertuliskan dilarang pembuangan sampah sembarang tempat, yang itu kemarin juga kita usulkan terutama kalau di daerah Trenceng itu di Jembatan Ngebong itu ya. Karena apa? Ini kan kita membuat usulan seperti itu karena berdasarkan kejadian yang ada di masyarakat kita. Ini ngapunten, bukan bermaksud apa-apa, kita hanya mengingatkan saja. Karena apa? Kalau nanti kita langsung fokus ke pembangunan dan kegiatan-kegiatan sebelumnya kita juga tidak membahasnya, atau minimal seandainya itu dibahas sebelumnya itu sebelum kita musyawarah melibatkan RT RW dan sebagainya, itu sebelumnya sudah dibahas mungkin tidak menjadi masalah. Tapi karena sebelumnya juga kita belum membahas, khawatir saya usulan seperti untuk pengadaan papan nama dan sebagainya nanti setelah dana yang kita cantumkan di situ terserap ke pembangunan, nanti jangan-jangan di tahun berikutnya juga nggak akan terrealisasi lagi. Karena apa? Anggarannya sudah terserap ke pembangunan sepenuhnya. Yes. Kiren-kiren ngoten nggih, saking kula pangapunten sanget niki namung ngimetaken mawon. Wabillahi wonten kelepatanipun nyuwun pamunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng jenengan Pak Ribadianto saking BPD ingkang sampun paring masukan, kritikan dalam usulan dumateng pihak pemerintah desa khususnya. Dan mengenai tanggapan saking panjenenganipun, karena posisi kula inggih sami-sami anggota BPD, otomatis sudah satu suara seperti mana yang telah diutarakan oleh panjenenganipun Pak Rifat. Dene mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sampun dipun lontaraken dumateng Pak Rifat kala wau, babar kawis menika bukan ranah saya untuk menjawab. Untuk hal ini saya alihkan kepada yang lebih berkompeten, pun Bapak Lurah. Ngaten Pak nggih. Pramila dumateng Pak Lurah monggo. Penetapan niku dirampung riyen mawon. Nggih musyawarah penetapan niku dirampung riyen. Pun niki kadung melangkah Pak. Kadung muni mengkene randhap ditindaklanjuti lali. Gitu. Makane niki ngomong adu banget. Kalih santai lah, monggo. Aduh darah lentek kok.
matur suwun sanget dumateng anggota BPD yang sampun mari kritik saran yang intinya tujuannya baik untuk membangun dan kemajuan Desa Merchan. Yang pertama saya akan menjawab apa yang sudah disampaikan. Yang sebelumnya kami mohon maaf pada Bapak Waslima, terutama anggota BPD yang mana yang sudah disampaikan oleh Ketua BPD bahwasanya satu tahun ada 2 kali pertemuan. Untuk tahun ini kami memang belum bisa, ini mohon maaf. Mungkin kalau ada kesempatan kalau yang berkenan ini didobel kapan ngoten pripun ngoten. Itu yang pertama ngoten. Itu mungkin karena juga kelalaian dari kami. Mohon maaf. Ya karena ya mungkin tidak ada yang mengingatkan atau tidak kelupaan saya atau yang lain. Ya karena ya pangapunten karena ya itu sebenarnya sudah tanggung jawab kami. Ya mungkin juga kelalaian kami. Ngoten. Betul ya? Itu terkait dengan kita duduk bersama dan lain-lainnya. Tapi setelah ini saya juga ingat yang sudah disampaikan. Oh, Mbak ini ingat. Tapi insya Allah ini tolong diingatkan karena kegiatan kami juga banyak dan selama ini kami tidak ada yang mengingatkan. Mohon sekali lagi untuk diingatkan. Terima kasih. Itu catatan bagi kami. Dan juga yang sudah disampaikan oleh Pak Ribat terkait anggaran untuk kemarin plang nama RT RW memang kemarin juga disampaikan, itu juga saya sanggupi karena kemarin prioritasnya pembangunan rapat jalan, ya yang saya utamakan ya rapat jalan, dan itu kebutuhan yang sangat mendesak. Misalkan yang diprioritaskan itu plang RT-nya daripada jalannya, insya Allah kami saya laksanakan. Dan untuk tahun ini karena ini tahun 2022 belum selesai dan juga anggaran ini juga belum habis, karena kami juga menyusun itu ngengkrengi songkot duit, juga mengurutkan dari prioritas yang paling diutamakan. Jadi misalkan di prioritas plangnya RT daripada jalannya ya plang RT di sini, itu prioritas kedua. Dan kemarin juga kami memberi anggaran plang RT ini piro. Ya tekok kono ini terus nggak ini piye kan ngoten. Dan itu sudah kami nggrani. Jadi misalkan tuku batu, tuku motor itu penak tuku kono ini lek plang RT harus gawe. Lah penyediaannya siapa? Dan ini alhamdulillah BUMDes kita ini juga siap untuk membuat plang RT. Karena apa? Kami berpikir apapun kebutuhan yang bisa dihandle oleh BUMDes demi kemajuannya BUMDes itu saya laksanakan oleh BUMDes. Terutama kemarin toga itu program dari Bapak Bupati bahwasanya untuk tiap RT menanam toga itu jahe dan kunir. Jadi alhamdulillah ini dari beberapa desa, semua Saren, Setono, Pelalangan juga pesan di BUMDes kita sampai Kuala nih Pak. Nah, terus juga plang RT Lanyak Meninggal ini sepak ngurus sing iki ae. Karena apa tenaganya juga terbatas gawe plang RT jadi enak untuk tulisi gini. Tapi ya paling murah sing rodok patut. Dan juga kami juga koordinasi dengan kaur perencanaannya. Iki piye carane? Nah, cuma tak saya ngomong RT ini ben duwe plang. Iki piye carane? Anggarane piro? Per RT iki plang siji regane piro? Anggarane nuntut ora dijupuki. Jupuke saka dana apa sing oleh dienggo plange niku. Ngoten. Mungkin lek diambil lek DD pripun? Betul sakit toh? Plang RT niku ambil ADD. Lah ADD juga terbatas. Tapi insya Allah dalam PAK perubahan anggaran ini diusahakan. Kemarin sudah saya ngengkreni pansor perkiraan itu anggaran untuk plang RT itu berapa? 5 juta. Tasik RT 5 juta nih. Sing ngengkreni lah muga-muga niki teng perubahan iki eneng-eneng napa niku
kegiatan yang tidak yang dipotong, yang intinya sing ora penting intine ngoten. Mbok ngurangi anggaran saka ben luwih patut mosok plang 17 RT 9 RW kok kur 5 juta dan niku. Lah niki dalam masa perencanaan ini sik ngengkreng ya niki. Jadi kan tahun 2022 urung sampai. Nah, jadi ini sik diotak-otik akhirnya iso nglaksanane lek janji kula iki kan janjeni wong lho. Kan nggih ngoten lho niki. Ki piye? Wis piye? Anggaran apa sing kirane ora begitu penting tak potong ning Posyandu Balita Lancar ra mungkin. Napa oleh? Lah niku. Iki sing oleh cek sing disepakati napa niki sing diutak-utik lek sementara enten anggaran sing 5 juta niku dipotong saking napa niku? Dalam WC lapangan harga. Lah iki aku lo ngomong ora penting WC, jadi padahal niku ya penting. Enenge pas upacara paling ngono. Lah niku Pak, lara dibantu Pak Babinsa, Babin Kaptinas kali semuanya, semua elemen yang ada di desa-desa termasuk MTS, SMA dan lainnya masyarakat ini yo kegiatan neng lapangan ini yo gak bisa terselenggara. Tapi WC ini biasa sementara kebun ya, lo ngotot nih, pancor ngotot. Nah ini kalau sepakat oleh Pak Wone pondok nopo, kalau kan ngotong niku digawe papan RT megane aku kadung nyabui kadung muni. Kados diatur dari Pak Gianto kadung muni terus bisa nggak lali ya ngoten. Niki insyaallah mekaten Pak Hebat niki tahun 2022 niki dereng telas niki kalih plange napa niku pemjang dilarang membuang sampah niku karepe kur bener nek ora oleh sisen gawe ben awet dadi pirang-pirang taun nek bener kae pirang sasi pirang itu susah kan ngoten. Niku karepe sing penting di tahun 2022 ini aspirasi di masyarakat terserap sesuai dengan apa yang saya janjikan di rapat 2021 menika. Ngoten. Lan ugi terkait dengan kemarin tahun yang lalu juga dibahas apa itu perdes juga ini saya masih koordinasi dengan apa itu pakar lah. Misalkan gaya perdes membuang sampah tidak dengan aturannya denda sekian ini ada melanggar aturan atau tidak, apakah cukup kita gaya perdes membuang dilarang gaya tulisan tok tidak ada sanksinya. Kalau sanksinya itu sekian besarnya itu menyalahi aturan apa tidak, ini kan saya juga harus berkoordinasi dengan ahlinya gitu. Dan ini juga dalam proses. Ya prosesnya swimen memangnya belum ya. Tidak ini yo ngati-ngati lah. Wong diriwangi ngati-ngati ya sik kejeblongan maksud kula mboten niku. Tapi insyaallah matur suwun sanget insyaallah semua usulan aspirasi masyarakat selagi kami bisa, selami kami mampu, selami anggaran negeri masih ada, tetap kami laksanakan dan kami tidak akan mengingkari apa yang sudah tertera di sini sesuai dengan urutan atau sesuai dengan aspirasi dari panjenengan. Jadi misalkan prioritas yang kedua harus digeser prioritas ketiga, insya Allah betul ini prioritaskan yang sesuai dengan yang nomor satu yang diprioritaskan dan yang diutamakan. Dan mungkin juga ada yang kegiatan yang sangat mendesak atau misalkan apa itu bencana, nah itu juga harus didahulukan. Kita harus memangkas anggaran yang lain, gak seperti itu. Dan juga kami ada lagi kegiatan yang mendesak. Kegiatan mendesak ini sing awal tahun, misalkan tahun 2023 ini perencanaan ini sekarang ini belum ada dan itu harus diadakan. Nah, itu juga kami pikirkan. Kata yang terutama itu terkait kesehatan itu kalau tasik mireng-mireng nih krungu-krungu secara berikut ini dari jelas ini kaya Posyandu Prima, ini Posyandu Prima piye, lagi anggarannya piye. Lah wingi nggih lo tahu ki so tahun ngarep ki ning anggaran iki kok ndi. Sing penting ya wis Pak Sekdes
nggone omah-omahane disiapne dhisik ae. Iku anggarane dipikirne. Ya muga-muga kok apresiasi atau kinerja niku oleh tambahan. Tapi tambahan iki mergo Mas pasti sik aja ditambani tek bakune apa eneng iki. Alhamdulillah kemarin dari Kecamatan Jenangan 5 desa mendapat apresiasi kinerja, mendapat tambahan 240 dan mudah-mudahan untuk tahun ini ke depan juga kita Desa Mecan termasuk dapat tambahan kinerja niku. Harapan kami nyuwun doa dukungan saking panjenengan daya. Ngaten nggih. Jawabane lan pindah malih matur suwun sanget sampun dipun ikutaken lan mboten ngeten nggih ya lali negara sing etok-tok nang arep iki krungu pangapunten iki memangnya sering lali gitu ngoten. Pangapunten tapi insyaallah itu semua masukan saran kritik niku kami terima dengan ikhlas, kami dengan lapang dada dan saya sangat berterima kasih. Saya yakin masih mau mengingatkan, masih senang dengan desa kita, dengan kita semua demi kemajuan Desa Mecan. Terima kasih. Mengenai pagu anggaran ingkang kala dipun wedhar dening panjenenganipun Mas Ribat, kula piyambak dereng mangertosi Pak Ribat niki kersane ingkang berkompeten. Niki ranahipun Pak Carik ingkang ngertos kersane dipun buka dening Pak Carik. Monggo Pak Carik. Terima kasih. Yang kita bahas pada pagi hari ini yang ada di cat kuning niku kolom sing bawah kecil niku nilai 293.943.000 rupiah yang diperebutkan niku mengke fisiknya. Gambarannya di situ sudah saya mari kuning itu betul jelas. Mangane Pak Mutar mang putih ya. Ganti warna. Ya. Pun kula ngengrengi niku untuk dusun pondok senilai menika 63 juta. Gambaran kula untuk dusun kerajaan menika 80 juta. Terus untuk dusun Lego menika 65.943.000. Terus dusun Trenceng menika sejumlah 85 juta. Niki sebagai gambaran mawon. Sewaktu-waktu niki bisa berubah mbok bilih mengke pagu indikatif yang asli niku sampun turun dari anggaran pusat. Niki sementara tasik gambaran. Muga-muga kemawon untuk tahun 2023 untuk Desa Mecan masih mendapat lagi apresiasi kinerja dari pemerintah desa, dari pemerintah pusat sejumlah 241 juta seperti tahun 2022 ini. Ini kan gambaran pun mestinya ngene iki tekoke pondok kok sawiti ngoten nggih. Memang pondok dusunnya akan kecil, terdiri berapa? Tuh cuma 4 RT. Di atasnya niku Lego Muda Saidi. Lego pegane RT-nya piro? RT-nya 5. Terus kerajaan. Kerajaan oke meniki pombo iki. Kerajaan niku 8 RT. Nggih. Ya. Trenceng kok yo kemen, Trenceng niku terdiri dari 10 RT. Makanya dusun yang paling besar di dusun di Desa Mecan ini adalah dusun Trenceng. Pramila menika ini sebagai gambaran kemawon yang ada di niku. Memang sejak awal ngeten niku untuk Desa Mecan para dari tim dari kecamatan sejak awal sudah kesepakatan bahwa selama anak ada di niki pembangunan diminta diratakan, masing-masing dusun harus dapat. Tidak seperti desa yang lain, mungkin dusun Pondok Tok tahun ini, dusun ini untuk Desa Mecan sudah kesepakatan sejak awal bahwa tiap dusun walaupun sepinter ini harus dapat. Mungkin lanjut.
Sampun jelas nggih para bapak sedaya. Terus anggaran sing tersedia wonten kas niki dinten sejumlah 293 juta 943 ulang sulit 293 juta 943 ribu niku sing kudu didum papat ning ngaten Pak, kita niki badhe bangun rene jumlahe masyarakat per RT niku per dusun niku RT RW ini enten sing kathah enten sing gedhe. Dadi mengkelek dana sak monten niku diporong papan niku sing jelas mboten adil Pak. Jadi namanya adil ini kudanya meletakkan sesuatu itu tepat sesuai dengan porsinya niku baru adil. Jadi nek masyarakat oke ya bagian oke, masyarakat sidik bagian ya sidik. Niku nggih dipahami nggih? Nggih. Jluwimen Pak, kula yakin Pak Care wis jlimet. Makanya kula mboten tak tekok soalnya wis rada paham kula. Pun kita lajengaken malih niki babakan kerajaan dengan dana 80 juta niku kira-kira sing badhe masuk skala prioritas sing pundi? Mumpung niki wektale sik jam 11 langkung mungkin jam 12 awake dhewe kudu wangsul. Monggo cepet mawon. Ora masak. Rabat Jalan RT 1 Rabat Jalan RT 1 RW 2. Monggo saking intune. Setuju napa dereng? Dereng monggo. Ini saking RT 2 RW 1 Bapak. Nggih. Rabat jalan kira-kira 80 meter. Niku RT nipun RT 2 niku wau, RT RW 1 sak pecanipun Pak Damis RT Damis. Oh. Nggih. Terus rabat jalan Pak RT Damis nggih. Sak pecanipun Damis. Nggih. Sak intune monggo. Berarti hanya dua peruntukan ini mau nggih? Monggo diklirne pindah kayak niki kula lebone buku gede mangke. Apa niki? RT 1 RW 2 ini putih Pak. RT ini sinten Pak? Oh nggih nek RT Pak Jamin kula paham. Sing Pak Jan mau pundi? RT sinten? Pak Yahar. Oh nggih. Kula nggih setuju niki, nggene Pak Yahar soalnya yo kritis banget. Nek nggene Pak Damis rada-rada disimpar sih rada trimo kita. Nek kula Pak Gede. Nggih. Selama wis dibangun niku swadayane kur RT ku kok ya iki sentuh ngoten lho. Oh ngadal. Nggih. Pusakne. Berarti selama niki pihak RT panjenengan sampun ngedali swadaya kathah. Perlu tambahan. Nah, monggo dirunding antaripun Pak Yar kalian panjenengan pomo didum bareng kaketah ID iso ora nek rasa ya salah sitok sih. Kan bangun ki Pak. Bahwa ngerti apa ora jare. Bon, sementara RT Pak Damis ngalahin nggih. Insyaallah tahun depan Pak kula ewangi jenengan. Kedua, nanti misalkan ada anggarannya nanti diperlukan untuk kedua. Tapi jangan lupa loh Pak. Clear nggih? Untuk kerajaan yang 80 juta ini skala prioritasnya artinya Pak Yar nggih. Nggih. Prioritas kedua RT niku. Prioritas kedua RT Pak Damis. Nggih, RT 1. Siap. Nggih. Lah, iya nek kok liwat malah mlebu. Jangan aku yang liwat nih mesakne wargaku. Alhamdulillah 1 poin sudah terlaksana. Hasil ketemuan saking kerajaan sudah dapat kesepakatan skala prioritas yang masuk RT nipun Pak Yahar. Bentuk fisikipun pembenahan jalan aspal yang rusak. Rapat jalan. Oh, rapat jalan. Nggih, dipun ralat. RT itu Pak Jarwo. 1 RW 2. RT 1 RW 2. Pak Yahar. Pembenahan rapat jalan nggih. Terus selajengipun Pak, kita lajengaken ngancik dukuh selajengipun jenengan
Pulau Hilir Rajan Klegorin. Untuk Klego 1 poin, meneruskan sahabat jalan Klegoitan pun sepakat. Jen poinnya kersane ditampilnya Mahfuta dipilih. Kesana Klego. Rabat Beton, Talut, Makadam, Buatan ini yang masuk. Sahabat betul Klegoitan, RT 1 RW 1. Niki pun clear ya? Pun. Kalau intinya namun masukan saking jenengan lek mengke di belakang hari ada gugatan saya tidak mau tahu clearnya hari ini loh. Nek penjenengan pun sepakat nggih kalau tulis. Alternatif keduanya mungkin Pak Eno, prioritas keduanya mungkin Orang negara gak masalah. Sepakat BPD ini lagi omongan. Langsung Klego dari sepakat. Oke. BPD ini jauh omongan. Dan alternatifnya itu general. Betul nggih? Sampun clear? Mungkin boten wonten grundulan nggih. Oke iki. Tapi hutan. Tapi hutan oke iki. Prioritas kedua. Berarti niki nyambung Rabat Beton lokasi berhutan niku. Harus ada prioritas kedua. Prioritas kedua ini apa, Pak? Karena pinggir hutan nanti kalau ada hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Ratannya alas apa ratannya? Nggih, sedap lurusnya guys. Mengenai pembangunan kita yang berlokasi di jalan lokasi berhutan itu, niki terus terang ngaten mali. Perhutan itu uangnya. Nah niku lingkungannya awak dhewe. Dadi awak dhewe gelem boten gelem rene sing gunane masyarakat dhewe awak dhewe kudu jengkak. Nek mengke perhutane angel memang ora trimo ben dijongkel wong niku duit negara. Ngoten nggih? Nggih. Pun clear to? Pun nggih. Tapi prioritasnya kedua. Iya, kita prioritaskan skala kedua nih Bu. Skala itu satu Rabat Betonnya itu skala pertama Mas Ali. ya. Terus keduanya? Ya keduanya apa? Ada Pak. Lantai saluran irigasi RT 2 RW 2 ora kompak itu. Sama aja muni dhewe lho ya kon niku. Kompak lho. Perundingan dulu kalian lainnya, mungkin kalau digugat kalau sing ngamo. Nuwun sewu. Umpami ngeten pripun? Dhisik per dusun usule siji-siji ae. Entek nek Klego urusan. Ya iya. Krajan siji, Klego siji, pondok siji, Trenceng siji. Baru mengke alternatifnya balik nang saka krajan siji terus memang dananya masih ada. Ngoten nggih? Ngoten nggih Bu Wena. Nah, Waktu non saya mungkin maksudnya di prioritas utama dan kedua itu kan pertama itu mungkin untuk mengantisipasi kalau mungkin ada suatu hal akhirnya yang pertama itu tidak terdanai. Itu yang pertama. Yang kedua kalau pemahaman saya alternatif kedua di situ prioritas kedua itu apa yang nanti diusulkan di 2024 karena sekarang sudah kita prioritaskan kedua berarti ke 2024 jadi prioritas utama maksudnya mungkin kalau pemahaman saya seperti itu mungkin paham. nggih betul, tapi maksud kula ngeten. Dhisik usule siji-siji, krajan siji, pondok siji, terus mungkin balik ke saka krajan siji, ngoten sing kula ngoten. Dadi ben duwe usulan siji-siji dhisik, terus engko balik nang angka krajan maneh sing kula ngoten. Nggih niki cuma masalah teknis mawon. Intine sami, mungkin temune ya padha. Keplok-keplok nggih. Pun to. Pun dilanjut nggih. Nggih. Sakniki Klego sampun Rabat Beton pinggir alas. Terus selanjutnya
Trenceng. Bapak. Juga tuh buat rundingan buat minggu Trenceng. Monggo. Masukan pertama Rabat Jalan RT 1 RT nyambung niku. Nyambung Rabat Jalan RT 2 RW 1. Niku lokasi disebut di Pak? Pokoknya Pak Wo. Lintune selain itu enten sing paling parah apa mboten? Untuk Parah prioritas kedua, Dipilih Pak. Prioritas kedua jembatan. kalau prioritas utamanya kita sepakat, tapi untuk prioritas keduanya itu kita mengusulkan jembatan RT 3 RW 2. Kenapa kita mengusulkan itu? Itu setiap musim penghujan itu airnya meluap. Dan itu mau Pak Raban cukup. Prioritas saja loh, kalau Oh, prioritas. masalah. 24 gak apa-apa. Enggak masalah. jadi kan kita sudah sepakat itu loh maksudnya. Siap, nggih. Orang kegarap gak masalah nih kok. Berarti prioritas utamanya nyambung Rabat Jalan iki kok nggih? Nggih, Trenceng. Oh, bikin pilihan lagi. Mana enggak? Matur suwun sangat. Kerajaan Lego Trenceng niki sampun clear kantun pondok. Pondok sudah sepakat kalian Pak RT untuk Rabat Jalan pondok menuju ke lapangan. Oh, siap. Nggih. Berarti niki pun clear nggih? Nggih. Pikir mawon. Nggih. Prioritas kan alternatif lah. Matur suwun sangat para bapak, dalah para ibu ingkang rawuh wonten ing musyawarah siang menika sampun saged dipun putusaken beberapa poin hasil dari musyawarahipun kita sami ngengingi bentuk pembangunan fisik yang masuk skala prioritas untuk tahun pembangunan 2023. Poinipun saking kula wali saking kerajaan jenika Rabat Jalan Beton RT 1 RW 2 RT pun Pak Yar. Terus prioritas keduanya pun napa Pak? Rabat Dames kan RT Dames ya rabat. Pembenahan jalan aspal ini RT Pak Dames nggih. Pak RT Dames. Lajeng Lego Rabat Beton pinggir alas. Pinggir lokasi perhutanan niku skala prioritas kedua jenika kalau nggih. Lajeng Trenceng prioritas utama pembetulan jalan RT 2 RW 1 ingkang kula kepengker dipun garap panut niki badhe disambung. Ngaten panut nggih. Lajeng terakhir pondok sampun sepakat bahwasanya untuk yang masuk skala prioritas Duko Pondok Rabat Jalan masuk lapangan niki arah sing saking wetan apa saking kilen Pak? Saking wetan nggih. Matur suwun sangat para bapak sedaya sampun tercapai hasil mufakat wonten musyawarah siang punika. Saderengipun acara niki kula tutup sekedhik niki kula wonten masukan Pak mewakili aspirasi dari sebagian masyarakat desa khususnya Desa Merican. Saya tidak bicara dukuh
saya bicara lingkupnya desa, terutama pembangunan fisik sekitar lokasi lapangan. Pertimbangannya mengingat setiap tahun, setiap kali kita ada event-event besar yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat seluruh desa, maka dari itu ada sebagian masyarakat yang menginginkan lapangan itu ugi masuk skala prioritas pembangunan. Mohon kepada Bapak Kepala Desa dan segala perangkatnya, mohon untuk dipertimbangkan permintaan utawi aspirasi saking sebagian masyarakat desa niki, karena skopnya ini menyangkut desa, Pak. Jadi gelem ra gelem awake dhewe niku kudu benahi lapangane ngantos sak patute. Terus banyak kekirangan bentuk pembangunan fisik sing kedah dilaksanakan untuk lapangan niku kados dene yang terutama air, banyu niku Pak, terus sanitasi, paling tidak enten bilik MCK riku, terus pipa air ngalir, syukur ada aliran listriknya. Itu yang pokok. Jadi kalau itu semua sudah terpenuhi Pak, kita tinggal pemeliharaan dan prasarana penunjang lainnya termasuk jalan, akses masuk dan sebagainya. Niku mangke umpami untuk pagu anggaran ke depan ini, umpami skala prioritas teng lapangan niku dicuwilne sekedhik saking pagu anggaran ngajeng niku kira-kira disetujoni napa mboten niku? Pripun Pak? Bukan, ini saya hanya mewakili sebagai masyarakat desa, lingkupnya desa Pak, bukan atas nama pondok. Yang kebetulan lapangan itu manggene enten pondok. Neng jane niku mbek awake dhewe kabeh najalno sing ning trenceng ning Legong iki melu duwe. Setiap kali enten event apa kan manggene enten lapangan, Pak. Lapangan ra patut lho awake dhewe niku lak nggo piye. Cobi monggo cobi nyuwun ditanggapi niki masyarakat kula niki nek diklir iki insyaallah clear siang niki lek dereng clear nggih mboten napa. Ya dari anggaran pondok aja enggak apa-apa. Mampu. Nek pondok jelas di bawah sama Pak Butut Pak. Pondok Pak anu Pak. Lapangan kita ini. Wekdalipun jam 10:30 enten wekdal sak jam malih. Kita wayang mah niku mbok dibahas rada mburi mawon. Dalem. Kita kok kabeh pesertane wayang niku mbok dibahas rada keng mawon niku. Antara untuk tahun ini yang paling jalan yang dipikirkan. Ngoten nggih. Wanyep ngono lho tanggapane. Jalan, nek jalan semua jalan. Pun monggo wong niki arto-artone jenengan sedaya sing gunane jenengan bakune iso keblok gek clear ngoten wis wayung niki. Monggo Kang Karni mbok enten masukan. Kalau untuk lapangan itu nanti kita sulit untuk jalan butuh ya Pak ya. Siap nggih. Pulang ke lapangan bagus. Lah aku ora bagian nanti. Monggo itu nih. Oh no. Nggih. Saya kira bagian dengan kurang. Nuwun sewu niki sedereke usul nuwun dimirenge Pak nyentulung. Pemerintah desa, saya mohon dengan sangat ini demi keselamatan kita bersama. Saya minta tolong untuk dibikin
dibikinkan atau dianggarkan atau dicanangkan istilahnya rambu-rambu atau pembatas jalan di jalan Cor tikungan atas Kretek Ngebong yang dari selatan sama yang naik itu. Karena apa? Karena itu kalau kita ketepatan sepeda motor sama mobil atau roda 4 kita sudah kehabisan jalan, maka bagi yang sepeda motor mau berhenti, mau menginjakkan kaki saja sudah kehabisan kuat. Jadi tolong dicanangkan untuk diberi rambu-rambu atau pembatas jalan di tikungan jalan Cor di atasnya Kretek Ngebong itu, yang dari selatan dan yang dari bawah itu. Itu saja, entah itu dikirimkan seng yang diberi tiang pipa atau diberi apa rambu-rambu pun, yang penting ada pembatas jalan untuk mengingat, yaitu apabila ada kendaraan dari atas dan dari bawah, karena sering terjadi di situ keras kita kehabisan jalan untuk menginjakkan kaki apabila kita berhenti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget penyelipun Pak Mispan ingkang sampun nyuwun supados akses jalan masuk Kretek Ngebong ingkang saking kerajaan niku dipun paringi rambu-rambu karena menyangkut keselamatan masyarakat kita juga. Pramila dumateng pihak pemerintah desa kula suwun monggo dipun tanggapi. Duka lek nyuwun dana saka ngendi ngantos borong. Jadi Bapak ya, Pak Matur terkait itu sudah banyak masukan ke saya juga lewat WA. Untuk tahun ini sudah saya pikirkan, mudah-mudahan mawon ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan tahun ini. Kemarin yang mengusul yang pertama malah di pondok yang sering terjadi, katakan di pondok di sebelah timurnya Pak Tarom itu bolak-balik di sini. Nah, terus yang kedua perempatan, jadi ketambahan dan mereka malah kalau baru kepikiran yang mereka tanya motor bang. Kan betul jarang lewat ngoten ya. Tapi dieling ya, dieling kok tahun depan karena ini sudah tahun sudah mepet nih ya. Sudah mepet iki ya. Yo lek iso ning tahun iki kula regane wonten genah niki. Dadi nek ngomong anggaran nak regane sebenarnya tukune ning kono. Niki pun kula rencanakan, pun kula sampaikan niki. Pakatan Pak Polisi tidur tak mboten jalan. Pripun? Polisi tidur. Sebenarnya polisi tidur itu tidak diperbolehkan, Pak. Tapi karena alasan keselamatan saking pihak lingkungan biasanya oleh diolehne. Nah, monggo persepsi jenengan mawon, nek kira-kira dioleh ya monggo ora le. Kami jelaskan untuk masalah polisi tidur. Sebenarnya dari kami dari pihak Polsek atau pihak Polres kepolisian sebenarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan polisi tidur. Tapi untuk keamanan ataupun kesepakatan dari warga sekitar kemungkinan bisa diadakan, bisa digunakan untuk polisi tidurnya, tapi dengan kesepakatan warga. Dan untuk ukuran polisi tidur disesuaikan dengan tingkat jalannya, maksudnya terus jalannya. Kalau jalannya naik dan atau turun itu diberikan prosedur itu sangat berbahaya, tidak boleh, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Tapi kalau jalan itu benar-benar membutuhkan untuk polisi tidur, sebaiknya menggunakan seperti ban ataupun rambu-rambu yang lain yang bisa dilihat dari jauh. Jadi rambu-rambu yang jauh seperti cat ataupun rambu-rambu yang lain. Seperti di sekolah-sekolah, mungkin di sekolah-sekolah bisa dibuatkan traffic light, Pak, traffic light. Kita mungkin nanti kalau kita membutuhkan dari SD yang seperti di Plego atau SD di sini kan jalannya cukup ramai. Mungkin nanti kita bisa berikan untuk traffic light guna untuk
keamanan anak sekolah. Kemungkinan untuk polisi tidur itu kalau di jalan desa itu sebenarnya tidak perlu, Pak. Tidak perlu kita berikan rambu-rambu saja, rambu-rambu peringatan saja. Oke, ya, cukup gitu aja. Pulang ke mesaknya sing gugau. Untuk menambahi mawon ini apa yang sudah disampaikan oleh Pak Didin bahwa traffic light tolong untuk dari pihak kepolisian itu juga membantu untuk diadakan yang terutama di Dukuh Klego di LTS itu. Dan kemarin kami juga sebenarnya sudah banyak masukan dari masyarakat untuk pengadaan traffic light itu. Tapi kami juga sudah mengajukan ke Dinas Perhubungan, tapi belum ada tanggapan sama sekali. Sudah berapa tahun ini. Tolong ini biar dibantu dari pihak kepolisian untuk pengadaan itu. Dan juga dapat tegas lagi kalau di desa diadakan itu istilahnya itu polisi tidur itu ya mohon maaf ya sing perlu dihati-hati dhewe. Misalkan nanti terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh polisi tidur itu kita juga walaupun toh itu sudah disepakati menurut saya kok juga berkenal seperti itu. Atau mohon untuk diberi penjelasan kita lingkungannya wong sing liwat di AKD dihati-hati dhewe. Paling tidak kita diberi apa itu rambu-rambu seperti yang disampaikan oleh Pak Didin itu tadi. Terima kasih. Dan mungkin nanti karena ini yang dibahas ini terkait dengan pembangunan, mungkin dari ibu-ibu misalkan ada monggo niki nggih disampaikan. Tapi yang jelas anggaran ini ngoten nika. Ngoten nggih. Lek mungkin wonten iki diberi kesempatan kowe dikira rawi kesempatan belas ibu-ibu. Monggo. Monggo mateng ibu-ibu ingkang mewakili. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon. Saya sebagai kader Posyandu Lansia pastinya ada kekurangan. Posyandu Lansia di Dukuh Trenceng sudah berjalan berapa tahun dan berjalan dengan lancar. Untuk kebutuhan pas kegiatan Posyandu Lansia mereka belum ada bangkunya untuk pendaftaran meja 1, meja 2. Tapi saya minta hanya meja 1 saja sama kursi. Sudah berapa tahun itu duduk Pak Lurah? Ya, itu sudah saya tunggu-tunggu untuk meja itu. Masalah gizi insya Allah udah alhamdulillah udah cukup. Honor ya, masalah honor itu ikhlas saawai Pak Lurah. Hanya bangku aja. Terima kasih dari saya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah sedikit tentang PKK ngendikane untuk perwakilan ini minta pas saja untuk kegiatan apa gitu waktu arisan. Ya. Kailah. Matur suwun usunanipun, monggo. Monggo silakan. Pak Lurah dan Pak Caleg dianggarkan penuh
kasih. Niki langsung kemawon kula boten bertomik. Dilihat di situ guys, buat menawa mungkin ada sing ketinggalan. Niki apa yang disampaikan oleh Dusri, alhamdulillah saat ini sudah saya adakan semua di RKP tahun ini. Mungkin bisa dilihat di situ, yang kurang mampu mungkin bisa disusulkan. Mergi Kulon Wireng mulai tahun kemarin untuk bantuan khusus dari kabupaten memang sudah tidak ada. Jadi ini penganggaran diambilkan dari dana desa. Makanya dana desa karena 200 sekian iku ora kelo niki, watah niki ratatane. Maka nopo niki jumlah 131 juta untuk biaya posyandu dan seterusnya niki. Memang BKK yang biasanya itu dikasih dari kabupaten untuk tahun kemarin sudah tidak dikasih. Tahun ini kira-kira ibu dikasih, makanya ini saya anggarkan dari DD. Niki ya. Yang pertama niku makanan tambahan stunting itu bersih. Apa ya? Stunting khusus stunting, balita ada lagi. Oke. Terus kemarin usulnya itu pengadaan prasarana posyandu timbangan saga. Saya anggarkan 1. Oke. Boten. Sementara si Jimawan Matur suwun, napa ingkang sampun dipun aturaken dening Pak Sarik ingkang sampun maringi penjelasan mengenai bab pendanaan ingkang urusanipun kalih kesehatan desa. Mugi-mugi sedaya maklum ngemuti napa karena anggaran yang ada itu sangat terbatas dan bentuk kegiatan itu banyak ragamnya. Maka dari itu mohon kesadaran dari semua pihak bagaimana cara mengelolanya. Pihak yang mengelola itu sebenarnya semua sudah diprioritas, cuma kita tunggu waktu dan kesabaran. Ya untuk sementara mungkin yes, iya ya lillahi ta'ala sementara mungkin. Nanti kedepannya kalau memang betul-betul pemerintahan ini sudah berjalan dengan baik seperti yang dulu-dulu Pak, mungkin keadaan sudah kembali normal, insya Allah nanti tatanan keuangan kita juga akan pulih seperti dulu lagi, dan roda pemerintahan dan pembangunan desa insya Allah bisa berjalan lancar seperti yang dulu-dulu. Matur mangke. Niki najawu para bapak dalam para undangan sedaya gandeng acara sampun tukap siang dan semua bentuk hasil musyawarah wonten ing pembentukan rencana kerja pemerintah desa wonten ing siang menika sampun dinyatakan cukup. Pramila saking menika kula minangka ingkang mimpin wontenipun acara musyawarah wonten ing siang menika mbok menawi wonten tumpang suhipun atur kula wonten sasar susuring atur kula saking sedaya kemawon kula nyuwun pangapunten ingkang sak kata-katahipun. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal salajengipun kula aturaken dumateng pun Bapak Kepala BPD. Semuanya yang kemarin anggaran itu di-cover oleh luas malih saben Gubidan lan sedaya PKK tim bergerak PKK Desa Blican terkait anggaran kemarin yang biasanya dihandle oleh bantuan keuangan khusus desa yaitu dari kabupaten yang mulai tahun kemarin itu apa itu sudah tidak ada. Ini insya Allah kami yakin untuk kedepannya dihandle oleh desa yaitu diambilkan dari dana desa. Terus saya pun sah khawatir tetap dilanjut nonton ya. Kula suwun sedaya kemawon dumateng ibu-ibu kader balita lansia postindu dan semuanya aja yang ada di desa Blican tetap semangat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan itu walaupun toh apa niku honore seberapa diniati ikhlas bila ta'ala ngoten ya. Insyaallah niki enten rezeki piyambak jenengan niati kanthi ikhlas. Praminggu wau dipun aturaken jendelane
Polides yang wonten ing Dukuh Trenceng niku rusak. Kula belas kan delok belas niki sampai rusak omahe raruh. Niki kula langsung ditelepon Pak Kepala Puskesmas niku izin ngene niku. Niku anu punya tagih niku teng Pak kami tuane nggih. Wis mbuh perintah lurah ngoten mawon nggih. Kon dadani sesuk ngoten mawon. Pun ngoten ya intine. Wis ndang gerak cepat mungkin selak meremen. Terus arep usak urung sak rendeng intine ngoten. Urung sak rendeng kudu sampai jendelane. Terus pangapunten niki teman-teman Mas-mas Karang Taruna niki pangapunten kang kathah saestu. Berapa karena Covid niku jenengan nggih kalah. Ora doya anggaran Mas. Terus kebetulan Mas ya ketuane betul nyalahin ketuanya boten sekarang karena kondisi situasi dan kondisi ini tidak ora ning opo-opo nih Karang Taruna iki sudah dikalahne. Tapi tahun depan ini pun mau ngengkrei Mas. Tapi tolong secepatnya untuk tahun ini panjenengan segera merevitalisasi kepengurusan Karang Taruna secepatnya. Ini terus dengan juga segera menyusun agenda kegiatan setelah terbentuk kepengurusannya, menyusun agenda kegiatan untuk tahun berikut kirim ke desa dan juga kepengurusannya juga segera dikirim ke desa. Betul ya? Niku awal-awal kalau anggaran tapi yang mulai saka sithik tegane isone gedhe iki saka cilik. Betul ya? Ora langsung gede, dimulai dari kecil insyaallah menjadi besar. Ngoten. Kula paham Karang-karang iki ra nggih kalan, ngoten mawon. Nyuwun pangapunten kathah, matur suwun. Habibul ingkang kula hormati, makaten luar biasa musyawarah wonten ing janjian punika. Pangapunten Pak Monitoring kantos meluas dugi mriki iki sangkik seringe kepethuk nggih. Sangkik seringe ngopi bareng musyawarah bareng. Iku imbal balike awake sangkik jarang ketemu dadi tibrone ning kene. Kosok balike dadi sangkik seringe temu bae sangkik ora seringe temu akhirnya tibrone wonten iki. Luar biasa kami dari jajaran PBD wonten BPD Desa Mrican, Pak Bu, Pak RW, Pak RT 24 jam siap mengawal panjenengan sami, Pak RT ingkang berpilih membetahkan nggih punika BPD kagem punapa kemawon musyawarah nggih apa tidak nyapo tidak kerja bakti tidak nyapo insyaallah siap nggih. Baik Bu, alhamdulillah musyawarah wonten ing kesempatan berikut bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan tertib, bisa menghasilkan hasil yang maksimal karena musyawarah yang kanggo pilih dipun sepakati sareng-sareng. Mudah-mudahan ini semuanya membawa kebaikan, kemaslahatan khususnya Desa Mrican Soyo tahun Soyo sae. Ngeten Pak Ibu. Kamilo semoga kita tutup musyawarah menika kanthi anggen kula mimpin musyawarah niki nggih, mboten kok acarane ditutup nggih. Anggen kula mimpin kula urakan kanthi alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua BPD Bapak Ali Mustafa. Kita lanjutkan sambutan yang berikutnya yaitu sambutan dari tim monitoring kecamatan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Widodo. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Mas Syarif. Langsung deh, moga cuma ikut di depan saja karena saya setelah tadi mengikuti, ya, karena ini sudah masuk di materi, kita masuk di materi saja langsung ya, Mas Mustafa, Ketua BPD. Jadi begini, RKP ini kan suatu rencana kerja untuk tahun 2023. Gitu? Nanti RKP akan menjadi RAPBD, anggaran menjadi APBD. Sumbernya kondi, nah, sumbernya tadi kok ADD. ADD itu digunakan untuk apa? Salah satunya untuk siltap. Siltap itu apa? Pembayaran tetap perangkat desa dan non siltap
gampangane nek ADD iki pokoke nggo siltab, turane dienggo ngempeng liya-liya. Gitu. Dados sumbernya itu ada 3. Yang kedua DD. DD lebih dominan pada fisik. Ya niki sing jenengan rombok niku fisike mawon. Sok lali. Enek fisike nek ra enek operasionale dos pundi. Gitu. Nah, yang niku enten rambu-rambune. Dadi ora sak penake dhewe wong dhuwit iki sumbere saka negara, saka Jakarta. Pramila kagem niku, mumpung niki kula panggih panjenengan sami masyarakat Desa Mrican, ini kaitannya pajak harus lancar. Nggih, ke depan pajak harus lancar. Kersane Pak Lurah niki Pak Carek mboten mumet nggih, Mas Mustofa? Nggih, lunas, Pak. Nah, sampun. Lah nggih, ning kan dadak oyak-oyak kula ngantos kemeringet nek oyak-oyak masalah pajak niku. Yang ketiga dari PAD. Lah, nek PAD niki wau Purbawasesa panjenengan saksire jenengan. Maka napa niku artane jenengan kiambak. Nek boten lentu ngoten nggih Mas. Nah, dadi nek kira-kira nek PAD ini gede, Karang Taruna mesti ora dikiwakne. Oh, Karang Taruna sing gagah wis arep mundur saka percaturan birokrasi kok Mas. Kesel berarti genteni sing nom-nom. Nggih to? Nah, ini kan sudah jelas, sudah jenengan rembuk. Nah, satu hal yang tadi saya hanya pengen mengingatkan bahwa panjenengan itu nek iki sing barang jelas tur baku. Pada tahun 2023 panjenengan mengadakan pesta demokrasi. Jadi sedikit mohon Pak, ini dari Pak Widodo Kasih Takong, kami dari Kasih Pomas. Mukotimah dari Ngajeng. Yang pertama, kalau kita bicara berkaitan RKP, maka titik tekannya adalah kegiatan musyawarah. Musrenbang ada Musdes, ada Musrenbang. Kegiatan Musrenbang adalah forum musyawarah untuk seluruh masyarakat di desa tersebut untuk menentukan kegiatan apa untuk kegiatan 2023 di desa. Oleh sebab itu kalau sampun disampaikan juga beberapa pertanyaan, beberapa pernyataan dan sebagainya, intinya bahwa kegiatan musyawarah dan Mrican sangat bagus Pak Hidup. Artinya ada masukan dalam pertanyaan dan sebagainya. Ini semua dilakukan dalam rangka bagaimana Mrican itu kian hari kian maju dan sejahtera. Yang berikutnya, porsi daripada RKP itu memang lebih banyak tadi singgung Pak Lurah juga adalah di kegiatan fisik Pak. Boten nggone Mrican tapi di seluruh desa di jenengan ini porsi yang paling banyak di dana desa itu adalah berkaitan dengan kegiatan fisik. Dari 500 sekian juta itu fisik ambil 300 sekian. Nah, itu sah-sah saja Pak, selama itu menjadi kesepakatan bersama. Sah saja. Termasuk tadi saya juga salut karena saat ini seharusnya tahap musrenbang seperti ini ada 2 perbuk yang harus menjadi patokan acuan musrenbang. 1, perbuk berkaitan dengan pagu indikatif pira sing ditampa desa Mrican untuk kegiatan ADD dan DD. Termasuk yang perbuk yang kedua adalah prioritas penggunaan dana desa. Berkaitan dengan dana desa menika dari APBN, maka sisi penggunaan dana desa itu ya cukup terbatas Pak. Hanya kegiatan pembangunan, hanya kegiatan pemberdayaan dan penanggulangan bencana. Pramila saya katakan tadi tatkala ada prioritas itu akan lebih memudahkan pemerintah desa. Tatkala anggaran terbatas berarti yang prioritas pertama diutamakan. Sementara kalau ada sisa nanti usulan yang kedua. Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2022 kemarin hari ini itu BLT Desa 40% yang saya bagian Pak Sek tadi. Kemudian Ketanggan 20%. Kemudian Covid 8%. Apakah di tahun 2003 nanti masih ada itu
Itu menjadi pertanyaan kita. Oleh sebab itu, di beberapa forum rakor kita sampaikan pada Pak Sek, tolong kalau pagu tidak ada maka kita mengacu pagu yang lalu, maka bisa pagu itu 100% atau 150. Artinya mencadangkan kegiatan opo sing ada di RKP, sehingga tatkala misalkan BLT ora 40 mungkin hanya maksimal 25, sisanya bisa dialihkan kegiatan yang belum didanai di RKP. Termasuk COVID nanti misalkan nggak ada, 8% bisa untuk mendanai kegiatan ingkang wonten. Harapan kita seperti itu. Terus tadi ada beberapa masukan, Pak, yang kemarin kegiatan sudah dianggarkan tapi kok tidak terlaksana atau belum dilaksanakan. Terus tatkala keterbatasan dana, khususnya dana desa, tatkala memang tidak dialokasikan, tidak didanai di tahun itu, maka silakan diusulkan kembali di tahun berikutnya. Terserah forum musyawarah apakah ini bisa di-cover di RKP atau tidak. Oleh sebab itu nanti kegiatan-kegiatannya menjadi kesepakatan di musyawarah itu tetap mau sampai kapan bisa didanai. Panjenengan usulkan seperti itu. Karena di pemerintah desa juga membagi-bagi duit itu cukup untuk mendanai kegiatan. Kemudian yang kedua, tadi traffic light Traffic light nanti kalau memang dari sisi pemerintah desa mungkin kesulitan penganggaran, bisa nanti dimasukkan di URK, Pak, daftar usulan rencana kegiatan pada saat musrenbang kecamatan, karena dinas pengaku dari traffic light dinas perhubungan, maka mohon nanti diusulkan di musrenbang kecamatan kaitan itu. Dan tadi saya lihat wonten forum menika belum ada kesepakatan tentang usulan apa yang akan dibuat di musrenbang kecamatan, Pak. Napa, Pak? Kalau sudah, alhamdulillah, termasuk yang traffic light itu makin dimasukkan sehingga nanti pada saat musrenbang di kecamatan sudah ada usulan yang sudah disepakati. Jadi untuk musrenbang kecamatan itu adalah usulan dari desa berkaitan dengan jalan poros atau fasilitas yang itu bukan milik desa, Pak. Misalkan untuk talut atau mungkin untuk badan-badan sungai yang dasolo dan sebagainya, atau jembatan yang nilainya besar dan itu bukan kewenangan desa, itu bisa diusulkan. Walaupun di dalam kegiatan musrenbang kecamatan itu belum tentu tatkala diusulkan bisa diterima, tapi tetap mohon diusulkan saja. Napa, Pak Sek? Ini yang sudah saya usulkan ya. Yang pertama, pembangunan labat pelebaran jalan. Ini jalannya jalan poros ke sana. Ini teruskan yang sudah dilaksanakan, yang sekarang kan belum ini. Ini yang pertama. Yang kedua, pembangunan selokan depan makam, ini kan jalan poros biasa. Betul, oke. Nah, ini nilai 200 juta. Terus pembangunan selokan Dukuh Pondok untuk ini RT 1 RD enggak. Begini kan. Begini. Insya Allah yang untuk jalan poros semua sudah tercover. Ini ada 10 usulan. Kita nambahin kegiatan traffic light. Kita akan sini. Lego, Pak. Lego. Enggak apa-apa, itu diusulkan. Karena cuci sampah. Jalan raya belum. Area lo depan madrasah sering kesana. Khusus jalan poros nih. Ini khusus jalan poros. Oke, khusus jalan poros. Napa, Pak? Porosnya hilang dulu. Porosnya hilang. Lagi, kan amargi ngaten, Pak. Sok-sok niku ya nyuwun sewu keluhan daripada kanca perangkat niku sosok lho iki sering dikomplain karo warga lho, Pak. Lah jalan kono apik-apik ning desa lho, jalan kene ora digakek blas ana desa. Lah makanya jalan poros karena kewenangan daerah mbok rusak apa desa tidak.
berat untuk bangun. Karena ada usulan misalkan jalan poros dimasukkan jalan desa, itu sebenarnya keuntungan desa juga, karena dengan dana desa itu bisa pakai untuk membangun. Tetapi karena kita di tataran jalan poros kewenangan PU, sosok ini mungkin karena usulan kegiatan Kabupaten Purwakarta, sosok kita tidak masuk di prioritasnya PU, sehingga oleh sebab itu menjadi jalan desa itu satu sisi ya menjadi keuntungan kita, karena kita juga berhak untuk membangun jalan itu. Berarti nanti untuk tracking plan bisa dimasukkan ke bisa diusulkan aja. Walaupun tidak di jalan poros bisa. Tidak bisa. Harus kan bukan jalan poros yang diusulkan. Tapi nggak kan, intinya kalau misalkan sarana prasarana yang karena tingkat lalu lintas yang padat itu coba diusulkan aja. Nanti coba kita tanyakan ke dinas pengaturan. Terus untuk yang Pak, ketahanan pangan nabati dan hewani sudah Pak nggih. Maksud saya harapan kita, karena ini ada informasi bahwa ketahanan pangan nabati dan hewani harus diusulkan minimal dalam forum kegiatan fisik ini juga harus masuk juga. Sampun Pak nggih, terutama jalan-jalan sawah atau untuk drainase selokan dan sebagainya. Ya. Mungkin itu Pak sekilas yang bisa kita sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila tega, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada tim monitoring dari Kecamatan Jedangan yang disampaikan oleh Bapak Widodo dan Pak Mutahari. Dan kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu acara yang terakhir, yaitu doa setelah penutup. Saderengipun kula tutup mbok pilih saking kula pribadi sekaligus dari pemerintah desa wonten kekilapan nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Langsung monggo acara wonten ing siang menika kita pungkasi kadewasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.